Halo sob, ketemu lagi sama gue Helmi, masih di Telset.id pastinya. Gimana kabar lo? Semoga pada sehat selalu ya. Nah, jadi di tangan gue ini gue udah memegang sebuah box smartphone yang mungkin beberapa dari lo agak nggak familiar nih sama mereknya. Karena mereknya ini belum lama itu hadir di Indonesia dan ya mereka mungkin perkenalan lah ya untuk para konsumen dan juga masyarakat di Indonesia ya. Mereknya itu adalah Tecno. Nah, beberapa mungkin udah kenal tapi beberapa juga mungkin nggak tahu atau nggak kenal dengan merek ini. Nah, jadi udah beberapa smartphone yang diluncurin sama Tecno di Indonesia dan salah satunya itu ada Tecno Pova 2. Ya, ini Tecno Pova 2 itu launching di Indonesia yang mana ini boxnya udah gue pegang dan pastinya smartphone-nya juga udah gue pegang. Dan di video kali ini gue bakal membagikan first impression gue sama smartphone Tecno Pova 2 yang punya box cukup unik menurut gue ya. Ini boxnya tampil beda daripada smartphone kebanyakan yang beredar di Indonesia dan cukup menarik. Jadi apakah smartphone-nya bakal semenarik tampilan boxnya? Untuk tahu jawabannya, langsung aja tonton video gue sampai habis. Let's go! Oke, ini dia sob. Tecno Pova 2. Jadi di sini dia punya RAM 6 GB, terus memori internalnya 128 GB. Dari segi desain sih menurut gue lumayan menarik ya. Dia tampil beda, nggak kayak smartphone lainnya. Ya ini jadi bisa dibilang sebuah desain yang cukup fresh. Walaupun ya kameranya masih kotak di sini ya, itu oke lah ya. Tapi cuma desain ini kayak ini ada list yang berpendar warna-warni, ini unik, cukup unik dan gak banyak ditemui di smartphone lainnya nih. Dan ini bagian depannya ini lebar banget karena 6,9 inci ya. Gue biasa pakai yang 6,4 inci dan gue pegang 6,9 inci, ini berasa banget bedanya, hampir 7 inci. Dan kalau menurut gue pribadi ya, ini sebelum gue nyoba berbagai macam hal nantinya, ini menurut gue cocok untuk main game sama streaming sih. Streaming film pastinya asik banget ini di layar 6,9 inci, lebih puas gitu ya. Tapi ini agak berat sih di tangan, di genggaman ini agak berat, berasa banget beratnya, terus bulky juga. Tapi build quality-nya oke. Bagus sih, lumayan menarik lah ini untuk si Tecno Pova 2. Cuma untuk pengguna yang tangannya agak kecil mungkin bakal kerepotan karena ini untuk dioperasikan dengan satu tangan kayaknya bakal kurang nyaman ya. Ini kalau dua tangan sih masih oke. Cuman kalau untuk penggunaan di satu tangan aja gini, ini agak tidak bisa menjangkau semua layar ya. So far oke untuk yang ditawarkan oleh Tecno Pova 2 dari segi desain. Layarnya ini resolusinya udah Full HD+, sayangnya refresh rate-nya sih belum tinggi ya. Kalau nggak salah tuh dia belum sampai 120Hz atau 90Hz kayaknya belum, tapi touch sampling rate-nya itu udah 180Hz. Jadi responnya juga terhadap sentuhan tuh udah lumayan oke. Di sini dapur pacunya dia pakai MediaTek Helio G85. Nah, tadi kan RAM-nya itu 6GB dan internalnya 128GB. Cukup besar, cukup oke, menarik untuk harga 2 jutaan ya. Terus nah ini kan dia layarnya gede banget ya kan. Layarnya gede banget, bodinya gede juga, ini cukup besar ya. Dan dia ternyata punya baterai juga nggak kalah besar. Ini 7000 mAh. Gokil ya. Fast chargingnya 18 watt. Ini agak timpang mungkin di bagian sini karena pengecasannya bakal lama sih menurut gue. Tapi nggak tahu ya, nanti mungkin bakal gue coba lebih lanjut. Untuk pengujiannya nanti di artikel bisa lo lihat lagi lebih jelasnya, karena emang mungkin ini bener-bener buat memenuhi kebutuhan lo yang pengen main gaming banget gitu. Karena ini udah disesuaikan sedemikian rupa, baterainya gede, layar Full HD+, MediaTek Helio G85 oke lah untuk main game-game yang nggak terlalu
kompetitif banget, tapi ya masih bisa diandalkan lah gitu ya. Nah, kali ini gue mau mencoba langsung untuk main game nih, atau gaming test pakai Teknopova 2. Oke, ini udah gue download PUBG Mobile ya. Oke, kita langsung gaskan. Oke. Oh, ini ada gyroscope-nya juga ya. Jadi lu bisa ngeker-ngekernya juga lebih enak karena dia udah support gyro. Ini sih gyronya hardware ya, karena pergerakannya halus. Karena kan ada gyro yang software itu dijamin delay sih. Itu gyronya bukan memudahkan, malah menyusahkan tuh kalau yang tipe-tipe gyro software. Ini gyronya udah hardware jadi enak. Tuh, apa gue gerakin juga dia responnya cepat, sama gitu responnya sama kita. Aduh, ini jempol kaku-kaku nih, nggak pernah main ginian. Di atas aja lah, di bawah nggak kelihatan, pada di atas semua loh. Ih, dari samping. Mampus lu. Mentang-mentang gue udah gak pernah main kali lu. Dikira gue gak jago apa? Ya enggak lah. Oh gila, ngebantu banget ya gironya tuh. Lu bisa lihat tadi gue bener-bener ini nahan gironya tanpa perlu capek-capek gue ngerakin jempol untuk aim atau untuk ngeker. Ngebantu lah, asal gironya tuh nggak software ya. Kalau gironya software mah aduh sampah banget sih. Kalau giro hardware sih udahlah aman lah, main game juga enak, apalagi kalau smartphone-nya emang mendukung ya. Oh ya, ini ngomongin performanya sini gue aman-aman aja ya, lancar-lancar aja, nggak nge-lag nggak gimana. Kalau nge-lag sih mungkin jaringan, tapi ini secara performa udah lumayan lah. Helio G85 untuk gaming gini udah lumayan sebenarnya. Ini sih kekurangannya menurut gue refresh rate-nya sih. Kalau refresh rate-nya agak tinggi mungkin bakal lebih smooth ya. Ini karena refresh rate-nya aja yang nggak tinggi. Kayaknya sih 60 ya, 60 kalau atau 90 belum sih, tapi ini kayak 60. 30 frame per second sih ini harusnya, karena agak patah-patah. Kalau 60 sih udah pasti halus. Karena kan emang PUBG juga di lock ya, cuman gue agak lupa dia di lock di berapa frame per second. Tapi kalau dari layarnya kan emang belum mendukung refresh rate tinggi ya. Jadi ya sedikit kekurangannya mungkin di bagian layarnya ini, di bagian refresh rate layar ya. Kalau dari resolusi sih dia udah Full HD, udah cakep. Full HD plus, sorry. Udah Full HD plus, layarnya juga lebar, udah enak banget buat main game mah. Ayo udah majuin aja gas. Ayo, kita mau kalah buruan. Udah, kita main mode rebahan aja. Kita gasin dari sini, kali dapat korban ya kan. Mana ya? Nggak ada yang lewat, kayak pada di sana dah. Oke, kalah. Seperti yang gue bilang. Nih, grafis Full HD. Oke. Ya, oke lah. So far mantap. Untuk harga 2 jutaan nih jadi menarik ya. Kalau dari sekilas gaming testnya yang tadi gue coba. Mungkin nanti gue bakal nyoba lebih lanjut, nyoba lebih jauh gimana performa dari si Teknopova 2 ini. Untuk saat ini cukup di gaming test dengan game PUBG dulu. Oke. Nah, itu dia tadi first impression gue sekaligus gaming test ya, gaming test Teknopova 2 yang bisa jadi jawaban lo yang nanya nih kira-kira handphone bagus nggak nih buat main game. Nah, itu
kurang lebih gambaran singkatnya ya. Jadi untuk lo yang mau tahu nanti review lengkap mengenai smartphone ini, lo bisa langsung main-main ke website telset.id. Nah, lo cari deh tuh review Tecno Pova 2. Nah, kalau lo mau tanya atau mungkin punya saran, kritik buat kita juga bisa langsung lo sampein ke kolom komentar. Nanti insya Allah bakal kita bales. Nah, nih, kalau lo punya pertanyaan nih, jangan lupa nih lo tanya-tanya ini mengenai Tecno Pova 2 ini, lo bisa langsung taruh di kolom komentar. Jadi buat yang tertarik, ini harganya 2,3 jutaan ya, udah tersedia di e-commerce, sudah ada. Di offline gue kurang tahu ya, mungkin sih harusnya udah ada ya. Jadi bisa lo dapetin dengan harga 2,3 jutaan. Ya menurut gue harganya nggak terlalu mahal lah ya, cocok buat lo yang mau coba sama si merek Tecno ini. Jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tadi kalau ada kritik, saran, pertanyaan langsung kolom komentar. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Gue Helmi, Capsdulls.